Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Diamanda dengan NIM 231011104 dari kelas IKA 23B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Adapun latar belakangnya yang dimana dalam mengelola sistem informasi organisasi, pengaturan akses data dan direktori sangat penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan efisiensi kerja. Nah, tiap tim seringkali memerlukan akses terbatas sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mengganggu data tim lain. Nah, Linux Mint ini sebagai sistem operasi berbasis Linux menyediakan fitur manajemen izin akses berbasis pengguna dan kelompok. Namun, tanpa konfigurasi yang tepat, Linux Mint menyediakan alat seperti Make Directory, Change Mode, dan Change Owner untuk mengelola izin dengan mudah. Risiko kebocoran dan manipulasi data tetap ada, terutama saat jumlah pengguna dan data meningkat. Solusi efektif diperlukan untuk membuat sistem direktori dengan akses terbatas yang aman, mudah dikelola, dan mendukung alur kerja yang struktur. Adapun tujuannya, yang pertama menjelaskan cara menggunakan grup pengguna dan izin seperti write, dan execute untuk mengatur akses file dan direktori di Linux. Dan yang kedua, memberikan panduan untuk membatasi akses ke subdirektori tertentu sesuai dengan grup pengguna masing-masing. Dan yang ketiga, menyediakan langkah-langkah untuk menguji dan memvalidasi pengaturan izin agar sesuai dengan kebutuhan tiap pengguna dan tim. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk membuat sistem direktori. Yang pertama, membuat script session log, yang dimana session log ini menunjukkan bahwa pencatatan telah dimulai dan aktivitas terminal akan disimpan ke file session log. Nah, perintah script yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam sesi terminal di dalam file log. Dan yang kedua, membuat direktori baru, yang dimana yang baris pertama itu perintah make directory adalah perintah dasar di Linux yang digunakan untuk membuat direktori baru. Dalam hal ini, direktori bernama 231011104 dibuat. Nah, pada baris kedua, cd 231011104. Setelah direktori 231011104 berhasil dibuat, perintah cd digunakan untuk berpindah ke direktori tersebut. Nah, cd atau change directory, perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini menjadi direktori tujuan, yaitu 231011104. Setelah menjalankan perintah ini, terminal menunjukkan bahwa direktori kerja telah berpindah ke 231011104. Nah, pada baris ketiga, make directory tim 1, tim 2, dan tim 3 di dalam direktori 231011104, perintah ini digunakan untuk membuat 4 direktori, yaitu tim 1, tim 2, tim 3, dan shared. Nah, make directory dapat digunakan untuk membuat beberapa direktori sekaligus dengan memberikan nama-nama direktori yang terpisah oleh spasi. Nah, dalam hal ini, direktori tim 1, tim 2, tim 3, dan shared dibuat di dalam direktori 231011104. Terus pada baris keempat yaitu ls, yang dimana ls itu adalah list. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori kerja saat ini. Perintah ini akan menampilkan semua file dan direktori yang ada dalam direktori 231011104. Karena sebelumnya telah dibuat 4 direktori, maka output dari perintah ini adalah daftar direktori tersebut. Selanjutnya yaitu pembuatan grup pengguna, yang dimana tim 1, tim 2, tim 3, dan Altim dibuat menggunakan perintah group. Setiap grup mendapatkan ID unik yang disebut dengan grup
8. ID ini digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi grup, untuk melihat daftar grup yang sudah dibuat dengan membaca file strap etc strap group dan menyaringnya menggunakan grep. Dan yang selanjutnya membuat pengguna baru. Untuk membuat 3 pengguna baru menggunakan perintah user aid. Perintah ini digunakan oleh administrator sistem untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam sistem. Nah, pengguna baru yang dibuat adalah Delvina, Dwi, dan Amanda. Perintah ini dijalankan dengan hak akses administratif menggunakan sudo yang memberikan izin kepada pengguna untuk menjalankan tugas-tugas yang mempengaruhi konfigurasi sistem. Kelima adalah mengatur kata sandi, yang dimana perintah sudo password pengguna. Perintah ini digunakan untuk menetapkan atau mengubah kata sandi bagi pengguna. Nah, sistem meminta kepada administrator untuk memasukkan kata sandi baru sebanyak 2 kali untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan ketik. Nah, setelah kata sandi berhasil dimasukkan, sistem memberikan pesan yaitu password updated successfully, yang menunjukkan bahwa prosesnya berhasil. Selanjutnya menambahkan pengguna ke grup yang dimana perintah yang digunakan yaitu usermod digunakan untuk menambahkan pengguna ke grup tambahan tanpa menghapus keanggotaan grup lainnya yang sudah ada. Nah, tim 1, tim 2, tim 3 mewakili tim atau kerja kelompok yang berbeda dengan setiap pengguna dimasukkan ke grup yang relevan. Nah, dan grup Altim adalah grup kolektif yang berisi semua pengguna, yaitu Delvina, Dwi, dan Amanda. Nah, setelah pengguna dimasukkan ke dalam grup, administrator sistem dapat mengelola izin dan akses lebih mudah. Dengan cara ini, setiap grup memiliki akses yang spesifik dan pengguna hanya mendapatkan akses sesuai dengan grup yang mereka ikuti. Tujuannya untuk memastikan manajemen pengguna dan akses menjadi lebih terorganisir. Dan yang ketujuh ialah menetapkan kepemilikan grup, yang dimana perintah change owner digunakan untuk mengubah pemilik atau user dari grup dari sebuah file atau directory. Proses ini bertujuan untuk mengatur pemilik dan grup dari directory tertentu agar sesuai dengan kebutuhan akses yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, setelah menjalankan perintah di atas, perintah LSL atau long listing format digunakan untuk menampilkan daftar direktori dengan rincian seperti pemilik, grup, dan izin akses. Selanjutnya yaitu mengatur izin pada akses direktori tim, yang dimana mengatur izin akses pada sistem Linux untuk direktori tertentu menggunakan perintah chmod. Tujuannya adalah memastikan setiap direktori hanya dapat diakses oleh pengguna atau kelompok yang relevan. Nah, proses dimulai dengan mengatur izin untuk direktori strap home, strap min secara rekursif menggunakan perintah chmod R775. Ini berarti pemilik direktori memiliki akses penuh, yaitu yang bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menjalankan. Sementara grup dan pengguna lainnya hanya dapat membaca dan menjalankan. Langkah ini memastikan bahwa semua file dari subdirektori di dalamnya hanya dapat dimodifikasi oleh pemiliknya, sedangkan grup lain hanya bisa melihat isinya. Setelah itu, izin untuk direktori tim 1, tim 2, dan tim 3 diatur menggunakan perintah chmod
770. Dengan izin ini pemilik dan grup yang terkait dengan direktori memiliki akses penuh. Sementara pengguna lainnya tidak bisa memiliki akses sama sekali. Hal ini penting untuk membatasi akses sehingga hanya anggota tim yang bersangkutan dapat bekerja di dalam direktori mereka. Nah, direktori shared diatur dengan izin Chessmode 775 yang memberikan akses penuh kepada pemilik dan grup, tetapi juga memungkinkan pengguna lain untuk membaca dan menjalankan file di dalamnya. Ini berguna untuk situasi di mana beberapa pengguna atau kelompok perlu berbagi file atau data tanpa memberikan akses penuh kepada semua orang. Baik, selanjutnya ada pun uji akses terkait langkah-langkah yang telah dilakukan tadi. Yang pertama kita masuk ke user Delfina yang dimana pertama-tama kita menggunakan perintah su Delfina untuk login ke user Delfina. Setelah berhasil, pengguna mencoba mengakses direktori strap home, strap min, strap 2310111104, strap tim 1 dan membuat file bernama uji1.txt menggunakan editor teks nano. Pengguna kemudian membaca isi file uji1.txt yang telah dibuat tadi menggunakan perintah cat. Perintah cat uji1.txt dan isinya adalah Konnichiwa Delfina. Nah, selanjutnya mencoba mengakses direktori tim 2 menggunakan perintah ls tim 2, tetapi ditolak dengan pesan cannot open directory tim 2, permission denied. Ini menunjukkan bahwa user Delfina tidak memiliki izin untuk melihat isi dari direktori tersebut. Kemudian pengguna berpindah ke direktori shared membuat file baru bernama test.txt menggunakan nano. Setelah file selesai dibuat, pengguna membaca file tersebut dengan perintah cat test.txt yang menunjukkan isi hello alt. Berhasil membaca dan menampilkan isi file test.txt, pengguna keluar dari sesi pengguna Delfina dengan perintah exit. Selanjutnya user Dwi. Perintah su Dwi untuk login ke user Dwi. Setelah masuk menggunakan pengguna berpindah ke direktori strap home, strap min, strap 2310111104, strap tim 2 dan mencoba file bernama dwi.txt menggunakan editor teks nano. Yang dimana setelah selesai membuat file, pengguna membaca isi file tersebut menggunakan perintah cat dwi.txt dan isinya adalah file dwi. Dan kemudian pengguna kembali ke direktori induk dan mencoba mengakses direktori pertama dengan perintah ls tim 1, tetapi akses ditolak dengan pesan cannot open directory tim 1, permission denied. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Dwi tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tim 1. Dan selanjutnya pengguna memeriksa isi direktori shared menggunakan perintah ls shared dan menemukan file test.txt. Akhirnya pengguna keluar dari sesi pengguna Dwi dengan perintah exit. Dari uji akses ini dapat dilihat bahwa pengguna Dwi memiliki akses penuh terhadap direktori 2 dan shared, tetapi tidak memiliki izin untuk mengakses direktori 1. Baik, yang terakhir yaitu user Amanda, yang dimana setelah berhasil masuk dengan perintah su Amanda, pengguna berpindah ke direktori strap home, strap min, strap 2310111104, strap tim 3 dan membuat file bernama amanda.txt menggunakan editor teks nano. Setelah membuat file, pengguna membaca isinya menggunakan perintah cat amanda.txt dan isinya adalah hello. Ini adalah file dari Amanda. Pengguna kemudian berpindah ke direktori induk dan mencoba melihat isi dari
direktori tim 2 menggunakan perintah ls tim 2. Namun, akses ditolak dengan pesan cannot open directory tim 2 permission denied yang menunjukkan bahwa akun Amanda tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tersebut. Selanjutnya, pengguna memeriksa isi direktori Sheridan dengan perintah ls Sheridan menemukan file bernama test.txt. Akhirnya, pengguna keluar dari sesi akun Amanda dengan perintah exit. Dan dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pengguna Amanda memiliki akses penuh ke direktori tim 3 dan Sherit, tetapi tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tim 2 maupun tim 1. Setelah tadi pembahasan terkait membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.